Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga. Gimana kabarnya? Udah lama ya gua nggak buat video. Semoga teman-teman semua baik-baik aja kabarnya sekeluarga. Oke, di video kali ini gua bakal ngebahas sebuah iPhone yang sempat jadi daily driver gua selama kurang lebih 1 tahun. Dan ini adalah iPhone XS. Ya, iPhone ini memang iPhone yang sudah cukup lama ya handphonenya. HP ini rilis pada tahun 2018 akhir ya. Dan ya jadi kurang lebih hari ini hampir 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya HP ini umurnya. Jadi ya sudah lumayan tua. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa sih iPhone XS masih layak banget dipakai di tahun 2022 pertengahan. Mungkin bisa sampai 1 ataupun 2 tahun, 3 tahun bahkan ya, tahun ke depan. Nah, ini bakal gue bahas beberapa alasan apa aja sih yang bikin HP ini masih layak dipakai ya, walaupun ini HP second, layak dipakai di tahun 2022 ke atas sebagai daily driver. Nah, sebelumnya gue udah pernah bilang ya, kalau gue ganti iPhone XS ke iPhone 11 Pro itu nanti bakal gue jadiin daily driver. Nah, daily driver itu nanti bakal gue buat videonya setelah video ini ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, mohon ditekan dulu tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update dari video-video terbaru di gue. Oke, jadi hal pertama yang bikin gua masih bertahan ya untuk iPhone XS ini sebenarnya adalah di bagian desainnya. Desain iPhone yang kita tahu memang adalah desain yang sangat bagus, solid, mewah dan lain-lain ya. Apalagi di iPhone XS ini memiliki 3 warna varian. Yang pertama adalah putih, gold, dan yang terakhir ini adalah grey, tapi bukan grey banget ya, grey yang gelap. Nah, pribadi gue sendiri warna yang paling gue suka adalah warna grey karena ini adalah warna yang menurut gue lumayan netral untuk dipakai laki oke, dipakai cewek juga oke. Tapi kalau kalian lebih suka warna yang gold ataupun yang putih, ya itu sah-sah aja sih, karena ya lagi pula iPhone pastinya bakal dipakai baju ya. Apakah kalian adalah pengguna iPhone yang telanjangan aja dan gak sayang sama HP-nya kalau baret, lecet segala macem, yang ya kalau kita pakai barbar ya mungkin bakal lecet lah, bakal lecet. Nah, untuk desainnya ini menurut gua masih cukup mewah dan masuk sih di tahun 2022 karena desain dari iPhone sendiri itu memang bisa dibilang timeless ya. Mau dari iPhone yang seri-seri lama pun, mungkin dari iPhone 6s ataupun seri 6 atau bahkan seri 5 dan 4 ya, itu bisa dibilang masih banget kerasa mewahnya ya. Jadi nggak salah dong kalau gue pakein HP ini jadi daily driver gue dengan alasan desainnya yang masih sangat bagus dan mewah. Ya bisa dibilang timeless lah ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang pamer dan lain-lain atau segala macem, ini gue pakai iPhone ini, jadi masih bisa masuk lah ya di lingkungan teman-teman kalian yang mungkin pakai iPhone gitu. Dan yang kedua adalah kalau ngomongin desain pastinya ya itu kan hanya secara fisik ya atau secara visual. Tapi gimana dengan performanya nih? Nah, iPhone itu terkenal banget ya, performanya sangat ngebut, enteng, smooth dan lain-lain tanpa ngelak-ngelak ya. Walaupun RAM-nya cuman 3 GB. iPhone tuh apa sih RAM? Tapi ya memang iPhone terbaru juga RAM-nya sudah mulai bertambah ya. Bahkan yang terbaru itu adalah 6 GB. Tapi untuk iPhone XS yang keluaran tahun 2018 dengan RAM 3 GB dengan Apple A12 Bionic-nya itu menurut gua masih sangat mumpuni dan masih sangat kenceng dipakai untuk sosmed kayak multitasking, WhatsApp, Instagram dan lain, TikTok segala macam, itu masih enak banget ya, masih lancar dan
pindah-pindah aplikasi juga masih sangat smooth ya, nggak perlu lama-lama untuk buka lagi atau loading lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian pindah-pindah dari WhatsApp ke YouTube ataupun ke TikTok dan lain-lain, itu masih enak banget, masih smooth. Dan apalagi kalau untuk main game nih, untuk gua sendiri memang adalah orang yang jarang banget untuk main game, tapi kalau menurut gua iPhone ini masih sangat mumpuni untuk main game seperti PUBG dan ya main game-game Mobile Legend dan lain-lain ya. Itu masih sangat bagus sekali karena gua terakhir itu memang pakai HP ini main PUBG, walaupun sekarang udah nggak sempet ya, udah nggak ada waktu lagi gua untuk main PUBG. Jadi ya, dan untuk performanya ya untuk main PUBG masih sangat lancar dan bisa di settingan HD ekstrim ya, HDR ekstrim. Jadi ya lumayan bagus, masih bagus banget dan masih ngebut. Jadi kalau untuk masalah performa, iPhone XS ini nggak perlu diraguin lagi dan nggak perlu jadi pertimbangan yang kesekian lah. Jadi ya untuk harga HP yang sekarang sudah murah banget ini ya oke banget lah. Oke. Lanjut ke bagian kameranya nih. Jadi kalau untuk iPhone, pasti teman-teman sekalian adalah pengguna yang suka ngincer bagian kameranya nih, ataupun kamera iPhone ya. iPhone XS ini masih sama dengan penerusnya sebelumnya, yaitu iPhone X, yaitu menggunakan setup dua kamera. Di bagian atas itu 12 megapiksel dan di bawahnya telefoto 12 megapiksel juga. Untuk kualitas gambarnya itu masih sangat bagus sekali, dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps, dan untuk di 1080p nya itu bisa sampai 240 fps atau ya bisa slow motion. Tapi kalau gua pribadi ya gua lebih sering menggunakan iPhone XS ini direkam resolusi 1080p 60 fps karena ya menurut gua di settingan segitu udah cukup bagus banget dan cukup lah untuk di editing seperti slow motion dan lain-lain ya di proses editing. Jadi kalau untuk masalah video itu oke banget, dan untuk kameranya itu menurut gua lumayan bagus, apalagi dibandingin dengan iPhone ya lama-lama ya itu sangat bagus lagi, apalagi dibandingin dengan iPhone yang terbaru itu kurang lebih ya masih bisa bersaing lah. Kalau dibandingin dengan HP keluaran terbaru yang harganya sekitar 4 jutaan ataupun 5 juta dan 6 juta sampai 8 jutaan bahkan ya, iPhone XS ini gue bisa bilang dan gue bisa jamin ya, HP dari iPhone XS ini adalah yang terbaik sih menurut gue dibandingkan dengan Android yang harga sekitar 4 sampai 8 jutaan ya. Itu ya ini gue masih mending megang ini sih, karena yang pertama adalah kualitas videonya yang gue akuin memang smooth, stabilisasinya juga bagus ya. Jadi kalau buat video sinematik dan lain-lain itu bakal bagus banget sih. Nah untuk kamera depannya ini masih menggunakan 7 megapiksel karena yang sudah upgrade itu adalah di seri iPhone 11 ke atas ya. Nah tapi walaupun masih 7 megapiksel, kamera depan iPhone XS ini menurut gua masih sangat bagus dan masih sangat layak sekali. Untuk gambarnya tuh masih sangat jernih, tajam, dan ya warnanya juga cukup natural walaupun agak sedikit nge-white ya, atau lebih dingin kalau gue bisa bilang. Tapi itu balik lagi ke sesuai selera teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan kalian suka dengan karakter warna dari kamera depan iPhone XS ini ya nggak masalah gitu kan. Jadi ya menurut gue masih bagus-bagus dan masih sah-sah aja. Jadi kalau untuk kameranya ini, kalau buat teman-teman sekalian yang nyari iPhone untuk sosmedan dan lain-lain supaya bagus ya, jadi alasan kamera itu bisa dipertimbangkan lagi untuk meminang HP ini jadi daily driver lagi. Nah selanjutnya adalah baterainya nih. Mungkin teman-teman sekalian agak sedikit takut ya untuk meminang iPhone XS second di tahun 2022 ini, karena mungkin baterainya yang boros dan lain-lain, karena kan ini secara HP ini sudah second, sudah hampir 4 tahun, udah 4 tahunan ya kurang lebih ya. Jadi pastinya baterainya banyak sudah diganti, tapi gantiannya tuh entah bagus entah jelek ya. Jadi
Alangkah baiknya mungkin teman-teman sekalian yang lagi nyari iPhone XS second bisa dicek dulu semuanya segala macam. Kalau misalkan deal ya baru dicoba lagi. Tapi menurut selama penggunaan gua, iPhone XS ini daya tahan baterainya itu menurut gua bisa tahan seharian dalam satu kali ngecas ya. Nah, sebagai simulasi ini gua cas di 100%, gua cabut pada pagi hari sekitar jam 6. Itu gua pakai aktivitas kerja dan lain-lain, buka WhatsApp, sesekali buka Instagram dan YouTube. Dan mungkin beberapa kali ya untuk main game seperti main COC itu ya nggak seberapa intens ya. Jadi ya rata-rata kurang lebih setiap aplikasi itu kalau untuk yang sosial media itu kurang lebih 30 menitan, hampir non-stop lah ya. Jadi dan itu juga masih bisa bertahan sampai jam 5 sore, bahkan bisa sampai malam ya kalau memang ya penggunaan kalian nggak seberapa intens dan nggak seberapa berat ya. Kalau untuk sampai jam 5 itu kurang lebih masih sisa sekitar 20%-an dan bisa ngecas lagi. Tapi ya kalau misalkan jam 5 itu kan kalian udah pulang kerja, ya nggak masalah dong, tinggal cas lagi ya, kalian mungkin bisa istirahat ataupun ya bisa ya gimana lah kalau keaktivitasan kalian sore hari ya setelah pulang kerja. Jadi kalau menurut gua iPhone XS ini ada peningkatan di bagian baterai dibandingkan dengan iPhone X ya, yang jujur gua sebelumnya pernah pakai iPhone X itu memang agak sedikit boros ya dibandingkan dengan ini. Ini lebih hemat dibandingkan iPhone X ya. Jadi untuk bagian baterai ini masih sangat bagus banget dan masih bisa diandelin lah seharian. Dengan catatan baterainya walaupun memang sudah ganti tapi yang ori ya, minimal yang ori. Dan untuk kalian ngeceknya bisa kalian cek di aplikasi Trio Tools. Tapi sebenarnya itu nggak bisa jadi jaminan juga ya di aplikasi Trio Tools ya. Bahkan banyak orang yang bilang iPhone itu gampang banget di setting-settingnya, seperti BH-nya, baterai health ya, itu bisa disetting jadi 100% ataupun yang apapun itulah ya, itu bisa disetting, bisa dimainin sama ya counter-counter nakal lah ya. Jadi itu sebenarnya kalau untuk baterai bisa dirasain ketika kalian punya ini sih. Tapi untuk mengantisipasinya ya pakai Trio Tools sudah lumayan bisa sih, walaupun memang nggak bisa dipungkiri 100% dipercaya ya, tapi ya nggak apa-apa, itu buat tolak ukur aja gitu. Oke, jadi gitu aja mungkin dari beberapa alasan yang gua sebutin, bisa jadi tolak ukur teman-teman sekalian untuk meminang iPhone XS ini sebagai daily driver kalian ya. Jadi kalau menurut gua pribadi kesimpulannya adalah iPhone XS ini masih layak banget dipakai di tahun 2022 akhir nanti sampai 2022, 2023 ataupun 2025. Karena update iOS-nya itu bakal bisa disupport sekitar 3 tahun ke depan lagi ya. Karena iPhone 6s aja itu masih dapat iOS 15. Bayangin dong, ini iPhone XS beberapa generasi dari setelah iPhone 6s yang sampai sekarang pun masih dapat iOS ya, maksudnya masih dapat iOS 15. Jadi iPhone XS itu pastinya bisa dapat iOS yang lebih baru lagi nantinya sekitar 3 tahun ke depan. Nah, kalau untuk dari situ ya kita masih aman lah ya. Tapi kalau untuk di bagian sektor kamera itu bagus banget, masih bisa layak banget dipakai di tahun 2022 ke atas. Ya layarnya masih, ya hasilnya masih bagus ya. Hasil kamera masih bagus, jernih, stabilisasinya videonya juga masih bagus. Untuk main-main di sosmed kayak Instagram, TikTok dan lain-lain masih oke banget ya. Karena secara HP ini juga masih 1 tahun lah ya sama iPhone XR yang mungkin banyak banget yang make juga di tahun ini ataupun ya saat ini lah ya, masih banyak banget yang make. Kalau untuk baterai sendiri dibandingkan dengan iPhone XR ini kurang lebih ya masih sama ya 11-12, walaupun iPhone XR itu lebih awet sedikit, tapi ya wajar karena baterainya lebih gede dikit dan layarnya juga masih IPS. Kalau ini kan layarnya udah AMOLED ya atau OLED ya.
Dan untuk dimensi dan desain ya menurut gua ini pas banget digenggam untuk iPhone XS ini. Pas banget digenggam, untuk desainnya juga masih bagus, solid, mewah dan lain-lain ya. Jadi itulah alasan kenapa iPhone XS masih layak dipakai di tahun 2022. Oke, jadi gitu aja video kali ini tentang iPhone XS. Semoga video ini bermanfaat dan jadi referensi teman-teman sekalian untuk meminang iPhone XS ini sebagai daily driver kalian di tahun ini dan tahun ke depannya. Untuk video selanjutnya kalian bakal bisa tonton di channel ini, makanya jangan lupa subscribe kalau belum dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ya Allah, banyak bener yang salah sih gua ngomong. Belibet banget ya. Udah lama banget ya nggak buat video.